Ya saudara, saat ini dunia pendidikan ini sedang ramai dengan adanya kontroversi pro dan kontra seperti yang disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim terkait dengan marketplace. Nah, hal ini memiliki banyak sekali sorotan dari publik baik yang pro dan kontra. Ada yang bilang ini solusi, ada yang bilang ini sensasi. Nah, seperti apa sih sebenarnya terkait dengan marketplace ini? Kita akan bahas dengan narasumber kita yaitu Bapak Mosyad dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Tetap Pak, semangat. ini semangat ya ini, apalagi ini lagi gencar-gencarnya nih seperti ini nih. Pak, untuk seperti yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di publik terkait dengan marketplace. Ini kan menjadi kontroversi. Apa yang disampaikan Mas Nadiem pastinya punya tujuan tersendiri. Tujuannya baik lah, semuanya pasti tujuan baik. Cuma kan pro dan kontra itu pasti ada. Nah, ini supaya kita tidak salah mengartikan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Supaya lebih jelas, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade, mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, pool talenta ini adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini, ya. Dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace, dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar ya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Ya, jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Ya, Pak Zen, tadi kita udah dengar apa yang disampaikan oleh Mas Nadiem, Mas Menteri ini kalau kita bilang. Jadi Mas Menteri. Mas Menteri ini ya. Jadi kalau menurut Pak Zen ini yang dimaksud Mas Menteri ini seperti apa sih marketplace? Karena di masyarakat ini kan masih gerambiang gitu. Ada yang bilang apa kesannya seperti yang ada di online shop seperti itu atau bagaimana? Saya seperti itu nih Pak Zen. Kalau menurut Pak Zen sendiri bagaimana nih supaya konotasinya kita tidak terlalu ini ya berjelajah, bagaimana nih Pak? Iya. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Para pemirsa. Di statementnya Mas Menteri tadi, saya kira memang ada beberapa hal yang namanya perlu kita sikapi ya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya Mbak. Memang Mas Nadiem ini Menteri Pendidikan yang unik. Visioner. Ya unik, visioner, ya bahasa teman-teman ini milenial banget. Gen Z. Iya. Akan tetapi saya kira usulan, saya kira ini usulan dan rencana dari pemerintah melalui Kemendikbud ini terkait dengan rencana kebijakan marketplace 2024 ini. Dari sisi nama saja dulu ya Mbak, kita agak sedikit risih teman-teman ya, teman-teman guru. Kita kan setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri itu, kita diskusikan juga dengan teman-teman profesi guru, juga dengan teman-teman organisasi profesi guru dan para praktisi pendidikan. Bahkan kita pernah Zoom juga dengan teman-teman guru-guru, baik yang di PGSI, teman-teman juga di PGRI, juga di organisasi guru profesi yang lain ya. Soal nama saja ini menurut saya perlu dievaluasi. Karena
tadi sempat kita diskusikan di awal ya. Terkesan kayak Istilah community gitu ya. marketplace itu seperti kayak dunia bisnis online gitu. Online shop. Online shop. Memang lagi tren nih digital, digital, semua serba digital ya. Tetapi saya kira terkait dengan nama ini perlu dievaluasi dulu. Saya kira tidak kurang pas lah menurut saya kalau namanya itu marketplace. Saya kira bisa menggunakan dengan istilah-istilah yang lebih familiar di dunia pendidikan. Dan misalnya, lebih ramah kayaknya. Ya, misalnya peduli guru atau teacher place atau apalah bahasanya yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Dengan pasar gitu ya. Sehingga di awal itu dalam pikirannya publik, terutama para pemerhati pendidikan, para praktisi, teman-teman guru, dan juga orang tua, termasuk juga siswa, wah ini besok kita mau ada pemilihan guru online gitu ya. Jadi kesannya kayak jual beli, kayak bisnis gitu. Saya melihat di respon publik di statementnya Mas Menteri, baik di media YouTube maupun di kanal-kanal digital yang lain itu 80-90% itu mempermasalahkan soal istilah itu. Betul. Gitu. Soal tujuan saya kira Mas Menteri mungkin, dan juga karena itu kan melibatkan instansi terkait ya. Informasinya juga dengan Kemendagri, juga Kemenpan RB, nggak tahu dengan Kementerian Agama sudah diajak diskusi atau belum. Saya kira juga dibahas, disampaikan di Komisi 10 DPR RI yang memang bidangnya pendidikan. Jadi pertama soal istilah ini menurut saya harus direvisi ya, jangan sampai itu. Tujuannya baik untuk memastikan bahwa persoalan guru hari ini di Indonesia pertama kan soal pemerataan. Ya, pemerataan guru ini kan berjubel, Mbak. Berjubel di kota-kota besar, di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah tertinggal ini masih banyak kekurangan guru. Jadi bahkan, ada ketimpangan gitu ya distribusinya. Ada disparitas, ketimpangan antara kota dengan desa dengan daerah tertinggal, belum lagi antara negeri dengan swasta, antara sekolah dengan madrasah. Ketimpangan yang lain saya kira ini soal kompetensi atau profesionalisme. Saya kira juga yang paling rame sampai detik ini sesungguhnya adalah ketimbangan soal pendapatan atau kesejahteraan. Betul itu. Undur-undurnya kan dua ini ya, soal profesionalisme dan juga soal kesejahteraan. Maka kalau tujuannya Mas Menteri dan pemerintah dalam hal ini mencoba untuk mengeluarkan kebijakan marketplace untuk guru itu, tujuannya adalah untuk mengangkat derajat guru dalam konteks dua hal tadi, itu saya sepakat gitu. Namun harus kita kaji lebih dalam dulu, apalagi ini kan 2024 tahun politik. Nyambung nggak nanti ketika misalnya pemerintahnya nanti tidak kembali, ini nanti berubah lagi. Jadi mohon maaf, Mas Menteri ini tadi sensasional, unik gitu karena banyak tahun-tahun kemarin kebijakan soal Merdeka Belajar, guru penggerak yang sampai sekarang belum tuntas. Saya kira juga soal kebijakan P3K yang saat ini masih hangat terus terjadi itu ya, ini tarik menarik kepentingan antara pusat dengan daerah. Pusat menganggap daerah tidak siap, daerah tidak mengusulkan, pusat berharap ini segera selesai, tapi tidak ada mekanisme baku yang dijadikan sebagai rujukan kebijakan. Daerah membuat daerah-daerah ini bingung untuk membuat kebijakan P3K itu. Disampaikan karena aturan detailnya dari pusat itu belum ada. Ditambah hari ini wacana soal marketplace itu untuk guru itu di 2024 di tengah-tengah situasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini belum tuntas. Iya. Untuk kebijakan-kebijakan sebelumnya ini bagaimana nih Pak? Supaya di bawah ini kan misalkan semua yang tersebar di bawah ini kan kadang masih bingung terkait dengan kebijakan yang sebelumnya nih masih belum ada bukan satu kata sih, tapi memang belum diterapkan semua atau bagaimana nih ya Pak ya? Ya, lebih ke soal komitmen atau kebijakannya dibuat harus sudah tuntas, itu belum. Jadi antara Kemendikbud, Kemenpan, Kementerian Agama, Kemendagri, dan juga yang penting ini Kementerian Keuangan. Nah, dananya dari situ. Iya, yang punya cita-cita besar Mas Menteri, Mas Menpan RB, duitnya ono ora. Menteri Mulyani kan sering seperti itu.
Nah itu kalau masalah angka nominal itu ya, Iya. itu yang jadi ini ya. Nah yang jadi sorotan publik kalau kita lihat di semua media sosial, meskipun ini Mas Nadiem sudah menyampaikan secara full terkait dengan apa yang disampaikan Mas Nadiem waktu ketemu dengan Komisi 10 kemarin ya, Iya, betul. beberapa waktu yang lalu. Tapi di publik ini rame loh kalau di medsos ada sekarang ini ya terkait dengan marketplace ini, Iya. mungkin mereka agak risih ya kalau risih dengan marketplace. Bahkan tuh yang di medsos lagi ramenya cek ranjang kuning loh. Asik. Cek ranjang kuning Cek dan ranjang kuning dan cek pulsa masing-masing. Nah, itu dia. Kalau Biasanya mau kan buka aplikasi ini online shop ya. online shopnya nggak punya kuota atau sama saja. Tapi kan kesannya stigma dari seorang guru sendiri jadi beda dengan adanya marketplace itu. Nah, kita akan bahas lebih lengkap terkait dengan kontroversi marketplace, solusi atau sensasi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu kontroversi marketplace, solusi atau sensasi. Tadi kita sudah bahas marketplace yang dimaksud oleh Mas Menteri ini adalah untuk memberikan wadah bagi para guru ini supaya tidak terjadi ketimpangan gitu ya, Pak Zen ya. Atau bagaimana kalau menurut Pak Zen sendiri? Awalnya kan saya kira tujuannya ya, tadi saya sampaikan tujuannya saya kira baik. Jadi rekrutmen ASN ini kan atau P3K ini kan setahun sekali gitu kan. Sementara kebutuhan guru di lapangan itu kan tidak harus setahun sekali, bisa setahun itu 2 kali, 3 kali sesuai dengan kebutuhan di lapangan masing-masing. Nah, posisi guru ini yang rencana mau direkrut melalui marketplace itu kan guru yang honorer yang sudah passing grade atau P1. Kemudian yang kedua sudah lulus PPG Prajabatan. Betul. Gitu. Nah ini dari sini saja saya sudah mempermasalahkan gitu loh Mbak. Kenapa sih harus dibatasi 2 itu? Bagaimana dengan kondisi guru-guru non honorer yang lain yang jumlahnya juga banyak? Mereka juga punya hak loh ya, punya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Masa yang dimasukkan keranjang cuma mereka doang gitu kan? Lalu guru-guru yang dari Ditempatkan kemana, swasta gitu. yang diselenggarakan oleh masyarakat lalu seperti apa? Yang dimasukkan keranjang melalui PPG atau melalui P1 itu jumlahnya berapa? Hari ini juga masih menjadi persoalan. Lalu yang tidak masuk di keranjang itu bagaimana nasibnya juga harus jelas gitu. Saya khawatir begini. Ini hanya akal-akalan menurut saya. Mas Nadiem punya wacana 2022-2023 akan mengangkat 1 juta guru untuk P3K dan ASN. Itu menjadi angin surga. Iya, buat semua guru kan semua asik nih kita mau P3K, Pastilah, ASN, ya. gajinya standar dan sebagainya. Mulai dibuka passing grade PPG, seleksi P3K dan sebagainya. Yang seleksi tahap pertama aman, kedua mulai ada protes, ketiga ini sudah ditahan nih. Di beberapa daerah sudah mulai muncul banyak guru-guru yang sudah passing grade. Kalau passing grade kan belum tentu diangkat, saya sepakat. Tapi ketika sudah penempatan, tinggal SK. Ini mereka sudah lepas dari sekolah. Mereka siap ditempatkan. Sudah tidak punya jam, sudah nganggur, siap ditempatkan. Tidak ditempatkan sampai sekarang. Kan jadi persoalan juga. Saya khawatir ini untuk ngulur-ngulur gitu loh, Mbak. Jadi mestinya 1 juta itu buat direbut bareng-bareng. 1 juta misalnya yang honorer 600.000, ayo diangkat, pastikan 2021, 22, 23, 24 selesai tuntas. Betul. Ya kan sudah hampir 10 tahun ada moratorium ASN. Artinya kan kebutuhan di lapangan memang dibutuhkan hari ini. Negara nggak sanggup uangnya. Kata siapa negara nggak sanggup keuangannya? APBN kita guru 20% dari 3.000 triliun itu 600 triliun. 600 triliun anggaran kita pendidikan yang 20% amanat undang-undang dasar itu betul enggak itu digunakan untuk kepentingan pendidikan? Nah, ini masalahnya. Di tingkat nasional itu ternyata yang disebut dengan fungsi kependidikan, anggaran pendidikan 20% atau sekitar 600 triliun itu terdistribusi ke kementerian-kementerian yang lain. Waduh. Di provinsi kabupaten kita juga sama. Anggaran 20% itu yang mengakuisisi dari APBN oleh provinsi dan kabupaten kota menyebar di instansi OPD masing-masing. Sehingga
20% itu menurut saya lip service, bahasa basi saja. Ini soal political will, soal komitmen politik. Kalau pemerintah komitmen betul 20% pendidikan, jangankan gaji guru honorer atau guru-guru swasta yang sertifikasinya hari ini belum selesai, in-passingnya belum selesai itu, mau digaji di atas UMK Jakarta, bisa. Nah, Apa nunggu saya jadi menteri dulu? Ini saya berani saya kalau ini buka-bukaan dengan Mas Menteri. Saya di teman-teman di Komisi 10 kemarin kita sampaikan. Mas Ketuanya, Mas Huda juga di Komisi 8 saya sampaikan 600 triliun Mbak, yang dikelola oleh Kemendikbud sekitar 85 triliun, kemudian oleh Kemenak sekitar 71 triliun, sisanya banyak, itu transfer pusat ke daerah yang tidak dibarengi dengan kadang-kadang nomenklatur yang untuk kepentingan pendidikan. Makanya kita mendorong agar direvisi undang-undang Sisdiknas itu memastikan bahwa anggaran pendidikan untuk pendidikan sepanjang selama anggaran pendidikan ini masih diperuntukkan untuk instansi yang lain, di semua kementerian ada, meskipun mohon maaf di masing-masing kementerian itu ada diklat, ada pelatihan dan sebagainya. Kalau ini masuk dalam kategori anggaran pendidikan, saya kira tidak ada pertanggungjawaban akademik. Makanya Indonesia hari ini tertinggal dengan negara-negara yang lain. Dipisah kita ini masih 147. Bayangkan, kita sudah kalah. Kalau dulu kita setara dengan Malaysia, kita sudah kalah dengan negara-negara kayak Myanmar, kayak Kamboja, standarnya itu. Gitu. Makanya kita harus berani menurut saya keluar dari skenario-skenario yang selama ini menghambat untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Dan satu hal saja, soal guru saja kayak gini Mbak. Padahal pendidikan itu ada 8 standar nasional pelayanan dasar yang harus urusan wajib pelayanan dasar absolut konkuren, coba bahasanya undang-undang sama kayak gitu. Nah ini anggarannya masih kayak gini. Makanya saya ingin apapun kebijakan Mas Menteri, termasuk yang terakhir marketplace, itu harus menjamin bahwa guru-guru hari ini yang tidak sejahtera, mereka sudah mendidik, mengajar. Saya ini di komisi itu kadang-kadang pengabdiannya sudah nggak bisa dipertanyakan lagi lah. Hampir setiap minggu, setiap hari kami di komisi itu kedatangan teman-teman guru. Entah itu honorer, guru yang tidak bisa sertifikasi, guru yang sertifikasi, guru yang in-passing, guru yang tertunda, guru yang sudah di SK-kan tapi tidak bisa penempatan setiap saat. Ini saya malah curiga, ini negara kok mengkotak-kotakan status guru itu mau diapain teman-teman guru? Di negara-negara permasalahannya kompleks ini ya Pak Zen ya. Ya bukan kompleks sebetulnya sih. Kalau komitmen itu jelas dari awal, tadi kan tak singgung ya, antara Mas Menteri, kemudian Mendagri, Menpan RB, Menteri Keuangan, Menteri Agama itu melihat pendidikan ini secara utuh. Ini urusan wajib pelayanan dasar di mana sebuah negara akan menjamin mutu dan kualitas sumber dayanya akan terjamin kalau urusan pendidikan diperhatikan sejak awal. Sekarang kita bicara soal penguatan sumber daya manusia. Dari mana mulainya? Kalau nggak dari penguatan sumber daya manusia melalui proses pendidikan. Ini yang belum maksimal diselesaikan hari ini. Soal infrastruktur Pak Jokowi selesai lah. Soal yang lain mungkin sudah luar biasa pembangunan jiwanya. Tapi ini untuk mental. Bagaimana mentalnya? Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa dulu lah, jiwanya ini belum dibangun. Apalagi kalau marketplace ini kan hanya jiwanya saja. Guru itu beda loh Mbak. Guru itu beda dengan kalau menyamakan ya antara driver Gojek online dengan calon penumpang, itu kan gampang, tinggal penumpangnya kan nggak usah disupervisi. Ini penumpangnya ini agamanya apa, ini dari kelas apa, kan enggak. Kalau guru nggak bisa. Guru itu ada 4 kompetensi harus dimiliki guru. Apa aja itu Pak Zen? Kompetensi kearifan, budaya dan sebagainya, ada 4 kompetensi itu yang itu tidak dimiliki oleh kompetensi yang lain. Betul. Yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain gitu. Nah ini menurut saya nggak pas kalau namanya marketplace. Kurang tepat ya kalau marketplace ini ya. Nanti mungkin ada perubahan, ini kan baru wacana, sudah menuai pro dan kontra, kontroversi. Ya justru kalau wacana itu harus kita wacanakan ulang supaya jangan sampai jadi kebijakan ya Pak ya. Udah jadi kebijakan kita yang susah nanti. Oke, kita akan bahas lagi terkait dengan marketplace ini, solusi atau sensasi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, Saudara Sapa Jateng masih bersama dengan narasumber kita Bapak Muhammad Zen
Dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita akan bahas terkait dengan kontroversi marketplace, solusi atau sensasi. Tadi kita sudah ngobrol terkait dengan sensasinya. Nah, solusinya apa nih Pak Sin? Ya, saya kira solusinya pertama soal nama tadi saya berharap diganti. Namanya jangan marketplace. Carilah kata-kata yang lebih membumi di dunia pendidikan, atau guru peduli, atau market. Nggak usah ada marketnya ya. Jangan. Teacher place, kesannya malah komoditi saatnya peduli gitu ya. guru, Saatnya peduli. aplikasi peduli guru itu kan bagus. Itu kan aplikasi semua. Aplikasi ini kan banyak sekali Mas Nadim itu. Solusinya saya kira ketika kita ingin mendorong agar persoalan kualitas atau mutu pendidikan ini semakin baik ke depan, maka proses seleksi apapun harus dilakukan secara terbuka, ketat ya, yang harapannya ya kita berharap mendapatkan ASN atau P3K yang betul-betul berkualitas, qualified, dan memiliki kapasitas menjadi seorang guru yang tidak hanya pinter, teruji lah ya, teruji secara keilmuan, tapi juga guru ini mendidik, mencerdaskan anak, maka dia harus menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak didik kita. Tadi ya jadi Wantoro atau siapa tadi disampaikan, pendidikan ini kan 3 hal yang punya kewajiban. Pertama saya kira keluarga. Sejak awal keluarga punya komitmen untuk mendidik anak-anaknya. Dalam bahasa agamanya al-madrasatul ula, ibu itu pendidikan awal bagi anak-anak kita. Nah, kemudian yang kedua pendidikan formal, sekolah mulai dari TK, PAUD ya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Ini kewenangan yang diatur oleh negara melalui kebijakan-kebijakan itu. Yang terakhir saya kira pendidikan oleh masyarakat, di mana masyarakat juga ikut terlibat di dalam mendidik anak-anak kita, masyarakat agar perilaku sebagaimana masyarakat yang terdidik dan baik itu. Nah, saya kira solusinya terkait dengan kebijakan Mas Menteri rencana 2024 itu soal seleksi guru, kami mendorong tidak marketplace yang pas ya. Lakukan aja seleksi seperti yang pernah ada dan terjadi di negeri ini, dan itu cukup efektif. Berarti lebih terbuka. Iya, terbuka untuk umum, lebih fair ya, honorer, lebih fair ya, mau swasta, yang penting dia seleksi secara kapasitas, kemampuan kita uji. Lalu kemudian muncul nama-nama yang lolos berdasarkan uji kompetensi, uji kelulusan itu akan lebih adil dan tidak ada yang protes. Nah, ketika misalnya nanti ada yang protes, lalu bagaimana dengan guru-guru yang sudah usianya 40 tahun, yang sudah tua dan sudah 50 tahun, yang secara undang-undang mereka tidak bisa tes untuk ASN? Ada ya, dispensasi. Kalau negara punya komitmen untuk mensejahterakan mereka, ada sisi humanisme, kemanusiaan untuk membantu mensejahterakan mereka, gampang kan, anggaran kita ada, tinggal diatur aja melalui undang-undang. Dan di dalam undang-undang 45 kita kan sudah jelas sebetulnya bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Maka guru di sini juga punya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, usia-usia yang sudah udur, yang sudah kolonial tadi itu Mbak ya, maka ya berdasarkan misalnya pengabdian 1 sampai 10 tahun, mereka akan ada tambahan manfaat berapa. Insentif, yang sudah 10 tahun sampai 20 tahun ada tambahan manfaat berapa. Ini kalau skenario kebijakan P3K ini kan agak ribet, agak chaos ini saat ini yang tidak tuntas itu. Lalu kemudian sertifikasi dan in-passing yang mestinya ini dambaan guru-guru non ASN supaya segera dituntaskan. Dan amanat undang-undang guru dan dosen itu mestinya 2014 sudah tuntas, sekarang sudah 2023, sudah hampir 10 tahun belum selesai. Program sertifikasi itu bagus, in-passing itu bagus, karena guru-guru akan mendapatkan kepastian soal kompetensi dan kepastian soal kesejahteraannya. Nah, kalau udah seperti itu kan nggak ada yang punya cita-cita jadi ASN, nggak ada yang punya cita-cita jadi P3K. Kan mereka diseleksi, kemudian mereka kan punya dapodik semua. Mereka setelah punya dapodik, kemudian mereka diseleksi. Seleksi pun juga saya kira tidak usah terlalu ketat-ketat tertulis semua, karena kompetensi seleksi model tertulis itu nggak menjamin membentuk kualitas guru atau menjamin bahwa ini guru yang betul-betul bermutu, enggak. Karena nggarap soal itu ya bejo-bejonan kan kira-kira. Yang penting kan mereka sudah mengabdi, praktek di lapangan, ya, pengabdian sudah 10 tahun, 20 tahun, itu langsung saja mereka itu diberi kebijakan sertifikasi dan in-passing, dan tidak ada lagi guru dengan sejarah yang hanya dengan gaji 300.000, 500.000. Saat ini kan masih banyak. Iya, semoga kesejahteraan guru ini
ada perubahan, meningkat setidaknya. Demikian ya Pak Zen? Harus ini tahun politik, sekali lagi saatnya negara hadir untuk mensejahterakan kawan-kawan guru. Jangan sampai mereka hari ini ngajarnya jadi tidak ikhlas. Karena mereka mengajar ini sudah tidak perlu lagi ditanyakan keikhlasannya. Kalau nggak ikhlas, mereka keluar, Mbak. Ngapain saya ngajar jadi guru 300.000? Mending saya jualan online, mending saya jadi tukang ojek, mending jadi jualan di pasar, yang jelas jadi buruh pabrik saja UMK-nya sekarang udah 3 juta. Guru 300.000, mereka hanya menang status sosial. Mau ngomong ke guru tuh kasihan mereka. Mau ngomong ke siswa itu kasihan. Coba di depan anak-anak, "Assalamualaikum anak-anak." Pikirannya masih mikir, "Engko sore mangan opo, nanti malam saya beli susu, beli ini untuk anak saya bagaimana." Itu fakta hari ini guru-guru. Makanya guru-guru hari ini nyambi. Yo ngajar nek sore yo golek pocokan-pocokan. Ini fakta hari ini. Guru-guru honorer, guru-guru non ASN yang belum sertifikasi, yang belum PNS, itu hari ini fakta. Nah, bagaimana kita bisa menjamin kualitas guru dan pendidikan kita sementara kondisi kesejahteraan guru aja sekarang masih seperti itu? Iya. Itu loh, Mas. Oke, itu yang menjadi PR kita bersama ya. PR dari dulu ini terus, tapi nggak pernah dituntaskan. Lah kapan tuntasnya nih, Mas? Makanya ini solusi yang harus segera dilakukan. Solusi yang harus segera dilakukan ya. Kita sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan nih. Kalau kita mau tanya. Kita nanti kali-kali ngundang Mas Nadim lah. Mas sama Nadim Bu ya, Sri jadi Mulyani, di Sapa sama Jateng ya. Menpan RT gitu. Ya saudara, tidak terasa 30 menit kita sudah berbincang dengan Pak Zen. Pak Zen, mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian, statement, siapa tahu Mas Menteri juga melihat ini Pak Zen. Saya nggak kayak di PRRI ya, Mbak. Oh iya, enggak. Kalau Mas Nadim gitu enggak. Ya. Kepada seluruh teman-teman saya, teman-teman guru dan dimanapun berada, tetap ya kita komitmen untuk mendidik, mencerdaskan anak-anak kita melalui pendidikan ini. Kita yang punya profesi guru, ayo kita mendidik, mengajar kita. Tapi kita berharap sekali kepada negara, kepada pemerintah, bahwa problem guru hari ini dua ya, soal kompetensi atau profesionalisme dan soal kesejahteraan. Soal kompetensi, profesionalisme, berikan kebijakan kepada guru-guru ini tanpa diskriminasi, tanpa dikotomi ini negeri, ini swasta, ini sekolah, ini madrasah, ini di kota, ini di pinggiran. Mereka punya hak untuk mendapatkan kompetensi, untuk mendapatkan diktat pelatihan dan semuanya. Kalau mereka terlibat semua, ya, tidak hanya guru-guru itu saja yang mendapatkan pelatihan, pasti mereka punya kompetensi dan keahlian dan profesional dalam mengajar. Yang kedua, perhatikan soal kesejahteraan mereka. Bagaimana seorang guru bisa mendidik anak-anak ini dengan tenang, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, transfer of knowledge, transfer of budi pekerti kepada anak-anak, keteladanan. Kalau dalam pikiran guru-guru kita ini yang sudah sarjana kependidikan dengan gaji yang masih sangat minim. Oleh karena itu, dua hal ini pemerintah harus hadir, pastikan bahwa mereka harus profesional dan sejahtera. Kebijakan apapun kalau tidak bisa menjamin secara keseluruhan guru-guru ini bisa profesional dan sejahtera, mending tidak usah menghambur-hamburkan anggaran yang banyak. Biaya untuk proses dan pelatihan dan semuanya itu sangat besar, tapi tidak sampai kepada sasaran yang sesungguhnya. Saya kira itu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Saya mau nangis tapi nggak tega. Jangan baca. Jangan nangis. Oke, jadi setidaknya itu tadi ungkap-ungkap unek-unek yang disampaikan oleh Pak Zen ya, mewakili guru-guru semua ini. Saya juga mengambil kata dari Aristoteles, pendidikan adalah ornamen kemakmuran dalam perlindungan kemalangan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan dalam Sapa Jateng ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga di Sapa Jateng berikutnya kita akan membahas lagi nih terkait dengan kemakmuran. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa selesai. Harus kita bahas. Tapi kita harus optimis. Adalah solusi terbaik ya. Amin, solusi terbaik. Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.